Oh Arnold, jadi mereka tidak akan memberikanmu es krim jika kamu tidak punya uang. Bagaimana kalau kamu bekerja? Aku terkesan Arnold, kamu temukan pekerjaan. Tapi tahukah kamu apa itu pemeriksa poligraf? Arnold, aku tahu kamu berbohong. Sangat mudah untuk membedakannya dari reaksi fisiologismu. Tapi orang lain bisa lebih mengendalikan emosinya. Pemeriksa poligraf mengetahui apakah kamu berbohong atau jujur menggunakan alat pendeteksi kebohongan. Kita punya sesuatu yang disebut sistem saraf simpatik. Dan jika terjadi kesalahan, sistem ini mempersiapkan kita untuk melawan. Ini meningkatkan denyut nadi, menyebabkan keringat, dan meningkatkan tekanan darahmu. Saat kita berbohong dan kita sadar kita bohong, ini juga merupakan situasi yang mengancam. Arnold, apa kamu belum diberitahu? Untuk bekerja sebagai pemeriksa poligraf, pertama kamu harus menjalani tes sendiri. Jangan khawatir sobat, ini prosedur yang sederhana. Jangan menyembunyikan apapun. Atau sebaliknya, ada beberapa cara untuk menipu pendeteksi kebohongan. Misalnya, mengepalkan sfinkter. Hal ini mengaktifkan sistem saraf dan meningkatkan tekanan darah sehingga pembacaannya tidak akurat. Mulai latihan Arnie, hanya jangan berlebihan. Selamat untukmu Arnold, sekarang kamu menjadi pemeriksa poligraf. Ayolah, kamu tidak ingat cara menyambungkannya semua kabel itu. Jadi, kamu pikir bisa mendeteksi kebohongan lebih baik daripada poligraf. Tahukah berapa peluang seseorang bisa menebak kebohongan dengan benar? Hanya 50%. Yang mana itu mirip dengan tebakan-tebakan acak. Walaupun mereka benar-benar yakin bahwa mereka itu benar. Orang yang banyak berbohong mengalami peningkatan 22% pada materi putih di otaknya. Tetapi, materi abu-abu mereka, yaitu neuron, berkurang sebesar 14%. Jadi di kasus ini, kanibal mungkin yang terbaik dalam mencari tahu apakah kamu pembohong atau tidak. Mitomania adalah kelainan yang memaksa seseorang untuk berbohong. Selain itu, orang dengan kelainan ini mempercayai kebohongannya sendiri. Dari mana kamu dapatkan semua jarahan itu? Arnold, apa kamu menjual ginjal? Ah, tidak. Sepertinya kamu telah dijebak dan kamu akan masuk penjara. Ada hierarki tidak tertulis di sini. Perampok bank dan pemimpin geng yang paling dihormati. Tapi Arnie, sobat, berpura-pura tegar tidak ada gunanya. Iya, setidaknya kamu bisa mendapatkan beberapa dolar. Narapidana memperoleh penghasilan paling banyak di penjara Jerman, Swedia, dan Norwegia. Di penjara Halden, kamu bisa menghasilkan hingga $1.600 sebulan. Dan di Italia, ada restoran penjara tempat mafia terkenal bekerja. Dan koki di sana menghasilkan lebih dari sekedar sipir. Oke Arnie, saatnya memikirkan rencana untuk kabur. Yang perlu kamu lakukan hanyalah keluar dari selmu, berurusan dengan sekelompok penjaga dan temukan jalan keluarnya. Sebuah rencana yang bisa diandalkan dan tepat sasaran. Tapi, kamu mungkin ingin mencari cara lain. Di Brazil, kamu bisa punya peluang terbaik untuk dibebaskan lebih awal. 16 jam dengan sepeda olahraga akan mengurangi hukuman sebanyak 1 hari. Setiap buku yang dibaca bisa mempersingkat 4 hari. Kamu juga bisa menciptakan pakaian desainer. Dikurangi 1 hari untuk setiap 3 hari kerja. Dan kamu bahkan akan dibayar. Arnold, ini untukmu. Jubah berwarna merah pucat berarti kode narapidana berencana untuk kabur. Arnold, apa ini kesempatanmu? Ayo Arnold, ambil kuncinya. Sepertinya kamu dalam masalah. Asuransi kesehatan narapidana terkadang lebih baik daripada asuransi penjaga. Hingga $16.000 setahun. Kamu beruntung di penjara. Melarikan diri dari ADX Flores adalah hal yang mustahil. Sel-selnya berukuran 11 kali 6,5 kaki dengan pintu lapis baja dan pipa beton. Kamar mandinya menyala dengan pengatur waktu dan lebar jendelanya kurang dari 4 inci. Di sini, narapidana menghabiskan 23 jam dalam isolasi total. Arnold, kamu selamat! Sekarang kamu perlu memikirkan siapa yang kemarin menjebak. Kamu dikirim ke tempat yang tidak pernah ada orang yang bisa kabur, yaitu penjara Guantanamo. Arnold, apa kamu mendengarku? Tidak ada yang pernah berhasil lolos dari sini. Tidak ada yang berani mencobanya, karena itu tidaklah mungkin. Dan jika ada yang berani mencoba melarikan diri, dia harus temukan cara untuk melewati pintu besi setebal 20 cm. Menyusuri labirin koridor tidak berujung dengan kamera pengintai. Melawan anjing penjaga yang ganas. Lolos dari 5 pagar listrik tegangan super tinggi setinggi 1 meter. Melalui kawat berduri setajam silet. Dan melewati puluhan penjaga di setiap sektornya. Saat ini, 40 penjahat paling berbahaya di dunia ditahan di penjara ini. Dan kamu sudah ada di dalam daftarnya. Selamat ya Arnold. Meskipun begitu, kamu dilarang untuk berbicara dengan mereka.
Lagi pula, setiap narapidana berada di dalam sel isolasi ketat 24 jam sehari. Ngomong-ngomong soal waktu, ini adalah waktunya makan siang. Sekarang mari kita lihat menu hari ini. Baiklah, apa yang kita punya di sini? Mereka hanya punya satu hidangan penjara spesial, sesuatu yang disebut Nutralove. Nutralove adalah makanan hukuman penjara yang terbuat dari sisa makanan, tanpa sedikit pun ada garam ataupun juga bumbu. Astaga, itu membuatku ingin muntah. Entah apa kamu sanggup untuk memakannya, Arnold. Jadi, kamu tidak mau memakannya? Kamu sekarang memutuskan untuk mogok makan sebagai tanda protes. Oh, dan lihatlah, itu imut sekali. Kamu membuat teman boneka kecil dari roti untuk menemanimu. Bagus sekali, Arnold. Tapi menurutku kamu agak berlebihan soal makanannya. Aku benar-benar lupa memberitahukanmu, tapi Guantanamo bukanlah tempat di mana hak asasi manusia mendapat perhatian penuh. Jadi, kalau ada narapidana yang mogok makan, dia dicekok paksa makan dengan selang yang dimasukkan ke atas salah satu lubang hidungnya. Oke, jadi rencana ini tidak selalu berhasil. Tapi jangan berpikir kalau ini sudah berakhir, Arnold. Karena berbagai macam penyiksaan akan menantimu. Air, dingin, musik, dan penyiksaan dengan listrik. Semuanya juga dilakukan di Guantanamo. Dan yang paling menarik di sini adalah kurangnya tidur. Setelah beberapa hari mengalami penyiksaan, fungsi otak dan juga fungsi ototmu melemah. Proses berpikir melambat. Dan egomu kini bisa dengan mudah dipatahkan setelah seminggu. Pria kurus berambut merah menaklukkan lautan dengan perahu karet. Dan ini adalah video dengan jutaan penayangan. Tapi lebih baik tidak melintasi perairan teritorial. Wow, ternyata banyak yang belum kuketahui tentangmu, Arnie. Apa yang kamu tunjukkan? Arnold, kapan kamu berhasil mengubah kewarganegaraanmu? Platform laut ini benar-benar mirip dengan kerajaan Sealand. Sebuah negara virtual yang dibuat di lokasi pangkalan militer lama. Keuntungan dari negara-negara tersebut adalah tidak adanya pajak dan tidak adanya larangan melakukan segala jenis bisnis. Di sini kamu bisa cepat kaya karena sama sekali tidak ada persaingan. Apa selanjutnya, Arnold? Apa kamu akan menjadi Raja Aquatopia? Aku tidak yakin mengatakan ini, tapi pakaian kerajaan cocok untukmu. Yang mulia Raja Arnold, aku penasaran, apa keputusan pertamamu akan melarang diet cola? Oh, biaya perang Irak bagi Amerika adalah 1,3 triliun dolar. Kalau PBB tidak ada, lalu lebih dari 150.000 tentara penjaga perdamaian di 15 negara di seluruh dunia akan berada dalam bahaya dan perang akan kembali berkobar di negara-negara tersebut. Dan itu berarti seluruh perekonomian dunia akan menderita. Dan siapakah orang-orang ini? Jadi, untuk mendapatkan paspor harus membayar. Ini berbau penipuan yang sudah tidak asing lagi bagi kita dari kerajaan Sealand, di mana mereka menjual 150.000 paspor seharga $1.000 per paspor. Di bawah pemerintahanmu, Arnold, Aquatopia telah menjadi negara paling korup di dunia. Pertemuan terlama PBB tercatat dalam buku rekor dan berlangsung selama 14 bulan atau 4.000 jam. Hasilnya adalah kesepakatan damai mengenai dan semua orang sedang memburumu. 195 negara telah memposting fotomu di semua media. Kau ada di semua database kepolisian. Dan bukan hanya polisi di seluruh dunia, tapi semua pasukan khusus terbaik di dunia akan mengejarmu. MI6, intelijen Inggris yang telah bekerja sepanjang waktu selama 100 tahun berturut-turut. ISI, ini adalah badan intelijen antar departemen Pakistan dengan jumlah terbesar di dunia, 10.000 agen. CIA, awas Ernie, mereka suka menyiksa orang. Badan intelijen Kanada dengan anggaran pencarian lebih dari $507 juta Amerika. Apa kau yakin bisa bersembunyi dari mereka? Karena kau ada di setiap ponsel dalam media sosial, kau menjadi lebih populer daripada Greta Thunberg. Aku yakin dia iri padamu sekarang. Bagaimanapun, kau dapat membantu menyelamatkan umat manusia. Berikan saja mereka darahmu sampai tetes terakhir. Pasukan khusus elit dari semua negara sudah datang untuk menangkapmu. Angkatan Laut Amerika Serikat, pasukan Gendarmerie Nasional Prancis, pasukan Macan Tutul Salju Cina,
Tentu saja, bahkan seorang anak sekolah dapat menangkapmu. Big Brother sedang mengawasimu. Di kota New York saja, ada sekitar 20.000 kamera pengintai. Mereka mengambil foto, membandingkan jarak antara fitur utama pada wajah, hidung, mata, mulut, sehingga data diubah menjadi... Itu artinya mereka dapat mengetahui lokasimu 5 menit yang lalu. Tangkap ini, kacamata ini dengan LED inframerah di dalamnya akan membantu menyembunyikan wajahmu dari kamera. Bagi mereka, wajahmu akan terlihat seperti titik buta yang bercahaya. Tunggu sebentar, kau lupa baterainya. Ini tidak cukup. Kau membutuhkan penyamaran. Merupakan ide yang buruk makan donat sebanyak ini. Mereka memprovokasi akumulasi gas yang berlebihan. Cepat lepaskan anginnya. Kau terlihat bagus, tapi anjing pelacak akan menemukanmu dengan bau asam butirat, yaitu komponen aroma keringatmu. Tidak akan membantu bahwa hanya 1 gram keringat saja sudah cukup bagi anjing untuk mencium aromamu di atap gedung 10 lantai itu. Atau pada kedalaman 15 kaki di bawah tanah tertutup beton. Di Amerika Serikat saja, ada hampir 7 juta drone. Berhenti melambaikan tangan dan ambil senjata khusus ini untuk melawan drone. Pistol ini menembakkan aliran besar emisi elektromagnetik, jadi kau tidak perlu membidik. Aliran interferensi cukup untuk menutupi drone, dan kemudian akan kehilangan kontak dengan pangkalannya dan kehilangan kendali. Apa-apaan kau ini? Masuklah di kerumunan. Dasar kau bodoh. Nah, kalian harus berciuman. Baiklah,